Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 13 Februari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hari ini kita boleh menjalani kehidupan ini, itu sebagai bukti kasih dan kesetiaan Allah yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segala karya dan kerja yang ada di dalamnya. Dan atas segala yang baik yang Tuhan sediakan dan berikan di hari ini, patutlah kita bersyukur bahwa tak satu pun yang terjadi di luar dari kasih dan pengetahuan Allah. Mari mencari dan menemukan kasih dan kebenaran Tuhan dengan merenungkan firman-Nya di hari ini. Untuk itu, mari teduhkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini firman Tuhan kembali direnungkan. Mohon kasih dan tuntunan dari Tuhan, supaya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, firman-Mu boleh kami pahami dan menjadi sumber kekuatan untuk mengangkat segala kegiatan di sepanjang hari ini. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 28. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya, haleluya, amin. Tema perenungan di hari ini, berbahagia karena mendengar firman. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak alasan orang berbahagia di dalam kehidupannya. Ada yang berbahagia karena mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, karena naik jabatan, naik kelas, mungkin karena hasil panen melimpah, karena mendapat mobil baru, rumah baru, pun karena sembuh dari sakit penyakit, dan masih banyak lagi yang bisa membuat orang menjadi berbahagia. Tetapi ada juga orang yang berbahagia karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan sosok yang dipuja dan diidolakan banyak orang seperti keluarga artis, pemerintah, pemain sepak bola, dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan itu? Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kebahagiaan yang bukan tergantung pada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Siapapun yang dekat dengan Tuhan dan mendengar firman-Nya, itulah orang yang berbahagia. Hal itu sangat jelas ketika Tuhan Yesus tidak memberi perhatian lebih pada ibu dan saudaranya, melainkan kepada mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Bisa dilihat di ayat 28. Tetapi juga bukan hanya sebatas mendengar firman itu, tetapi lebih daripada itu, bagaimana melakukannya dalam kehidupan ini. Hal itu digambarkan Tuhan Yesus melalui suatu perumpamaan rumah yang bersih tersapu. Bukan berarti suci dan tak bernoda, melainkan rumah yang kosong tanpa firman. Atau dengan kata lain, hati yang kosong akan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan bahwa iblis suka dekat dan senang berada di dalamnya. Iblis tidak suka dekat dengan firman Tuhan. Iblis tidak suka ada bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena itu dikatakan jika mereka mendengar firman dan menyimpannya dalam hati serta melakukan dalam kehidupan, maka mereka disebut sebagai orang yang berbahagia.
sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus. Demikian halnya dengan kita. Jika ingin disebut sebagai orang yang berbahagia, maka tidak ada yang lain selain mencintai firman Tuhan. Dengan tekun membaca dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita dituntun oleh firman Allah. Bukan hanya mendengar, melainkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita semua disebut sebagai orang yang berbahagia. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang telah menjadi bahagian di kehidupan hari ini. Betapa bahagianya boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran, supaya di kehidupan ini kita pun didapati sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Nya dengan baik dan benar. Dengan kekuatan dari dalam firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dimungkinkan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab di hari ini. Bahwa bekerja adalah anugerah Allah untuk dikerjakan dengan baik dan benar. Hidup dalam pengendalan Tuhan. Maka kehidupan ini sungguh-sungguh diberkati. Tuhan memberkati sukacita anak-anak-Mu yang boleh menikmati perkara ulang tahun di hari ini, di sepanjang minggu ini, ataukah juga lewat ulang tahun perkawinan anak-anak Tuhan. Bahkan berkat Allah lewat pekerjaan masing-masing anak-anak Tuhan. Bahwa semuanya adalah pengasihan Allah. Bapa di sorga tiada henti-hentinya topangan doa untuk anak-anak Tuhan yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan setiap anak-anak Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak yang terpapar virus COVID-19. Pun COVID Omicron. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan dokter dan medis. Pelayanan keluarga. Setiap topangan doa. Lewat obat-obat penawar.
bahwa jikalau Tuhan yang memberkati, melalui semuanya itu mereka dimungkinkan untuk pulih dan sehat, bahkan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin dirasakan. Tuhan pun terus memberkati upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19, juga dengan segala dampak-dampak yang ditimbulkannya. Seluruh kehidupan kami di hari ini, kami bawa di dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini disampaikan. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah menapaki kehidupan pengasihan Allah bagi kamu. Dan dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan setiap saat, maka hidupmu akan berbahagia. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.